Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Najib Madamayanti, NIM 2011101500113, akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi metode studi Islam. Nah, metode studi Islam itu berasal dari bahasa Yunani yang meliputi meta, metodos, dan logos. Nah, meta itu memiliki arti menuju, melalui, dan mengikuti. Sedangkan metodos itu memiliki arti jalan atau cara. Nah, metodos atau bisa disebut dengan metode itu adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Nah, metode itu memiliki rincian. Nah, rinciannya itu menurut syariat Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembah agama-agama yang lain. Yang kedua adalah mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab Samawi, atau bisa kitab-kitab yang dikatakan Samawi. Yang ketiga, mempelajari sikap Rasulullah dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar yang pernah hidup dalam sejarah. Yang keempat, mempelajari tokoh-tokoh utama agama maupun pemikiran aliran-aliran lain. Fungsi metode studi Islam itu adalah metode pengetahuan atau metode ilmiah, yaitu cara yang harus dilalui untuk mencapai kebenaran. Nah, di dalamnya itu terdapat sains spekulatif dan sains normatif. Dan ada juga berbagai metode, yaitu metode diakronis, metode problem solving, metode empiris, metode deduktif, dan metode induktif. Nah, metode itu merupakan langkah-langkah yang praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu tertentu. Nah, metode itu sudah bisa mengantarkan seseorang untuk mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Zulfa Rashidah, NIM 2011010500010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi studi Islam. Metodologi berasal dari metode yang berarti cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Sedangkan studi adalah kajian yang mendalami suatu ilmu. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa metodologi studi Islam itu adalah cara atau proses digunakan untuk memudahkan dalam pengajian Islam. Yang berikutnya yaitu fungsi pembelajaran metodologi studi Islam. Fungsi pembelajaran metode studi Islam itu ada 3, yaitu yang pertama, Islam mencakup semua aspek bagi duniawi atau akhrawi, dan keduanya itu tidak boleh dipisahkan dikarenakan kita butuh adanya metodologi studi Islam untuk memudahkan dalam mendalami keduanya. Yang kedua yaitu Islam dipahami dalam berbagai sudut pandang, sehingga kita membutuhkan sebuah metode untuk mengetahui sudut pandang atau pemahaman yang manakah yang lebih relatif atau kita ikuti. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa toleransi antara berbagai pendapat, karena pemahaman kita yang mendalami atas metode itu sangat berbeda-beda. Yang berikutnya yaitu pembahasan metodologi studi Islam. Pembahasan metode studi Islam itu ada 4. Yang pertama, metodologi historis. Metodologi historis itu mempunyai tujuan untuk merekonstruksi masa lampau atau sejarah secara sistematis atau objektif, dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat, sehingga metode historis ini menjadi alat ukur bagi kalangan intelektual dari berbagai disiplin
ilmu dalam memilih dan memilah masalah yang ada. Yang kedua yaitu metode fenomenologi. Fenomenologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu phenomen, yang berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara harfiah juga bisa diartikan sebagai suatu kajian atau suatu yang menampakkan. Metode ini dipandang dari dua sudut, yaitu yang pertama, fenomena selalu menunjukkan keluar atau yang berhubungan dengan realitas dari luar pikiran. Yang kedua yaitu fenomena dipandang dari sudut kesadaran diri sendiri. Fenomenologi agama merupakan cabang ilmu agama yang mengkaji fenomena keagamaan secara sistematis, bukan secara historis sebagaimana sejarah agama. Yang ketiga yaitu metode filologi. Metode filologi mempunyai tujuan khusus, yaitu mengungkapkan bentuk mula teks yang tersimpan dalam peninggalan masa lampau, menyajikan teks dalam bentuk yang bisa dibicarakan oleh seseorang. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa filologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis. Yang keempat yaitu metode komparatif. Metode komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui suatu ilmu dengan menggunakan perbandingan. Dengan demikian, pendekatan komparatif dapat digunakan dalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dan hal persamaan maupun pembandingannya, juga dalam hal kelebihannya dan juga pengurangannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Amanda Nurmaila dengan NIM 2021010500011. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan filologi, bentuk-bentuk, dan sistem kerja filologi dalam studi Islam. Konsep pendekatan filologi dalam studi Islam yaitu sudut pandang suatu masalah yang dikaji berupa teks atau tulisan. Pendekatan filologi adalah sama dengan metodologi, yang artinya sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji. Bangsa Arab pra-Islam dikenal dengan karya-karya syair maupun sastra prosanya. Karya-karya berupa qasidah-qasidah panjang dan bagus yang digantungkan pada dinding Ka'bah dengan tujuan agar dibaca masyarakat Arab pada saat itu. Penelitian naskah Arab telah lama dimulai, terlebih pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pada masa itu, nas Al-Quran mulai dikumpulkan dalam satu mushaf. Hal ini membutuhkan ketelitian untuk menyalin teks-teks Al-Quran ke dalam mushaf tersebut. Pekerjaan menyalin ayat-ayat Al-Quran ini dilaksanakan dengan ketelitian menyangkut orisinalitas wahyu ilahi yang senantiasa dijaga. Penelitian agama dengan menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan filologi terhadap Al-Quran. Pendekatan filologi terhadap Al-Quran adalah metode tafsir yang merupakan metode tertua dalam pengkajian agama.
Sesuai dengan namanya, tafsir berarti menjelaskan atau perincian atas kitab suci, sehingga isi pesan kitab suci dapat dipahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun metode penafsiran yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam dan cukup populer adalah metode tafsir tahlil, yaitu metode menafsirkan Quran dengan cara menguraikan secara detail, kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat, dari awal hingga akhir. Selanjutnya metode tafsir ijmali, yaitu menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci dengan cara menunjukkan kandungan makna kitab suci secara global maupun penjelasannya. Yang kedua, pendekatan filologi terhadap hadis. Hadis juga banyak diteliti oleh para ahli, bahkan dapat dikatakan penelitian terhadap hadis lebih banyak dibandingkan penelitian terhadap Al-Quran. Yang ketiga, pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab. Dalam usaha untuk mengkaji naskah-naskah lama dibutuhkan pengetahuan dan kecakupan referensi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk lebih mengembangkan kajian ilmu filologi serta memperbanyak sumber referensi yang terkait dengan ilmu filologi. Kemudian, bentuk-bentuk filologi dan sistem kerjanya. Yang pertama, tempat penyimpanan naskah dan nomor kodeks. Yang kedua, judul berdasarkan keterangan teks oleh penulis pertama atau berdasarkan keterangan yang diberikan bukan oleh penulis pertama. Yang ketiga, pengantar, yaitu uraian pada bagian awal di luar isi teks. Yang keempat, penutup, yaitu uraian pada bagian akhir di luar isi teks. Yang kelima, tari penyalinan. Dapat ditentukan apa, nama penyalinan, dan pemrakarsa penyalinan. Selanjutnya, tujuan penyalinan. Kemudian, ukuran teks, meliputi panjang kali lebar teks dan jumlah halaman teks. Selanjutnya, kelengkapan teks, jenis naskah, dan sampul naskah. Selanjutnya, isi teks, kemudian penomoran halaman dan pembagian halaman naskah. Selanjutnya, cap air dalam naskah, dan yang terakhir, hiasan atau gambar naskah, meliputi deskripsi, warna, bentuk, goresan tinta, letak, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.